Sahabat terkasih, terkadang berbagai aktivitas dan kesibukan kita setiap hari membuat pikiran dan hati kita menjadi tidak tenang. Ketidaktenangan ini menyebabkan kita sulit untuk menerima karya pekerjaan Tuhan yang ajaib di kehidupan kita. Padahal, Tuhan memberikan pemulihan dan kekuatan saat kita berdiam dan tinggal tenang di hadapan-Nya. Jadi sahabat, marilah kita diam dan tenang di hadapan-Nya, karena hanya Tuhan yang membuat kita memperoleh ketenangan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya sampai selamanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya sampai selamanya. Oh, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya sampai selamanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya sampai selamanya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi Di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini diam dan tenang di hadapan Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya kita hari ini melalui firman Tuhan diingatkan untuk pentingnya kita diam dan tenang di hadapan Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan pada kami pentingnya untuk hari-hari ini kami diam dan tenang di hadapan-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami diubahkan untuk kami mau belajar diam dan tenang di hadapan-Mu. Kami membuka hati kami, siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-39 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Namanya adalah Marta dan dia mempunyai saudara perempuan bernama Maria. Maria duduk dengan penuh perhatian di depan sang guru, menyerap setiap pewahyuan yang diucapkannya. Mari kita baca ayat selanjutnya dari Lukas 10 ayat 40 dalam The Passion Translation ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Marta menjadi kewalahan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang banyak untuk melayani tamu-tamunya. Jadi dia memotong perkataan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau pikir ini tidak adil bahwa saudaraku membiarkan aku melakukan sendiri semua pekerjaan ini? Engkau seharusnya menyuruh dia bangun dan membantuku. Ya, wow. Ya. Jadi rupanya gusar Marta ya. Marta gusar, langsung memotong pembicaraan ya. Nah, puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan ya, supaya fokus dan prioritas kita adalah being with God, yaitu intim dengan Tuhan dan ada bersama dengan Tuhan. Jadi fokus kita bukan doing for God atau berusaha mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Jadi fokus prioritas kita adalah silent and stillness before God, atau kita diam dan tenang di hadapan Tuhan. Amin ya, diam dan tenang di hadapan Tuhan ya. Sebab Tuhan adalah sumber kasih, sumber iman dan kekuatan kita.
Jadi kasih, iman, dan kekuatan kita dapatkan dan dibangun ketika kita being with God atau intim bersama dengan Tuhan. Yaitu ketika kita diam dan tenang di hadapan Tuhan. Jadi bukan karena kita doing for God atau karena kita berusaha untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan dan bukan karena kita melayani Tuhan. Ya, ini penting banget ya. Justru kita kuat ketika kita intim dengan Tuhan ya, bukan karena kita berusaha melakukan sesuatu ya. Maksudnya gini, giat melayani gitu sampai nggak ada waktu intim gitu ya. Sekali kita jadi melayani nggak salah ya. Iya, tapi kehilangan waktu yang penting waktu ya. untuk berdiam dan tenang bersama Tuhan. Nah, sebab semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua aktivitas kita, bahkan semua tindakan kita, semua kebiasaan kita, dan semua respon kita, dan semua karakter yang termanifestasi melalui kehidupan kita adalah buah atau hasil keintiman kita dan kebersamaan kita dengan Tuhan. Itu buah dan hasil ketika kita being with God. Wah, betul sekali ya. Amin ya. Oleh karena itu, Maria yang adalah saudara perempuan dari Marta melakukan hal ini. Being with God. Intim dengan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Yaitu Maria duduk diam di kaki Tuhan. Ketika Yesus datang ke rumahnya di desa Betania, di mana Maria duduk dengan penuh perhatian di depan sang guru, menyerap setiap pewahyuan yang diucapkan oleh Yesus. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi Maria memilih yang terbaik ya. Terbaik ini ya. itu dia tahu ya. ini yang dibutuhkan dan dia tahu ini yang menjadi kehendak Tuhan ya. Nah, berbeda dengan Marta, saudara Maria, respon dan fokus Marta ketika Yesus datang ke rumah mereka di Betania itu adalah doing for God. Artinya Marta berusaha mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, yaitu Marta sibuk bahkan sampai Marta kewalahan gitu ya. Kewalahan untuk apa? Menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya sendiri karena banyak melayani tamu-tamunya pada saat itu ya. Amin ya. Bahkan begitu sibuknya Marta melayani tamu-tamunya sehingga Marta menjadi burnout. Nah, ini penting banget ya. Banyak orang sibuk melayani akhirnya jadi burnout. Yaitu kelelahan dan stres. Iya. Sehingga Marta memotong perkataan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah kau pikir ini tidak adil bahwa saudaraku membiarkan aku melakukan sendiri semua pekerjaan ini? Engkau seharusnya menyuruh dia bangun dan membantuku." Wah, hebat. Jadi, ya. Marta bisa memerintah ya. Dia ngatur Tuhan ya. Rupanya kalau kita udah burn out, kita udah stres, jadi tanpa sadar kita ngatur Tuhan, ngatur orang lain gitu ya. Nah, demikian juga dengan kita melalui kisah Marta dan Maria ini kita diingatkan bahwa fokus dan prioritas kita adalah being with God seperti Maria itu, yaitu duduk di kaki Tuhan, intim dengan Tuhan, ada bersama dengan Tuhan, menerima dan mendengar pewahyuan dari Tuhan. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang berbicara pada kita melalui firman Tuhan. Amin ya. Sebab pelayanan adalah buah dan hasil keintiman kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kalau kita fokus dan prioritasnya adalah seperti Maria, yaitu doing for God, berusaha seperti Marta dong ya, bukan Maria ya. Seperti Marta gitu ya. Yaitu doing for God, berusaha mengerjakan sesuatu untuk Tuhan dengan usaha dan kekuatan sendiri, maka kita akan burn out ya. Yaitu kita kelelahan, kita stres dan mudah kecewa seperti Marta itu. Iya. Jadi seringkali sebetulnya kita burn out itu salah kita sendiri. Iya, sebab kita yang menyebabkan kita jadi burn out. Kita sibuk sendiri, kita bikin urusan sendiri seperti itu. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-41 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Tuhan menjawab, "Marta, Marta yang kucintai, mengapa engkau marah dan bersusah hati? Teralihkan jauh oleh semua gangguan-gangguan ini. Sebegitu pentingkah semua ini?"
Wow, sebegitu pentingkah Iya. semua ini? Sampai terganggu jauh Sampai terganggu. ya. Jadi fokusnya salah jadi ya. Fokusnya salah Iya, ya. iya. Nah, melalui kisah Marta dan Maria ini, kita sering menganggap bahwa Yesus lebih mencintai Maria daripada Marta. Tetapi sesungguhnya Yesus mencintai keduanya. Nah, ini penting nih. Iya. Yesus sebenarnya mencintai keduanya. Mencintai keduanya Amin, ya. Karena respon kasih mereka kepada Yesus memang berbeda. Oleh karena itu Yesus Ya. mengingatkan Marta. Mengapa Marta menjadi marah dan bersusah hati, teralihkan jauh oleh semua gangguan-gangguan ini. Sebegitu pentingkah semua ini? Ya, Yesus berkata begitu ya. Iya, jadi sebetulnya Yesus mengasihi kita semua sama. Kita dikasih semua. Tapi cara kita meresponi kasih itu seringkali berbeda. Iya. Ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa fokus dan prioritas hidup kita adalah being with God, yaitu intim dengan Tuhan, diam dan tenang di hadapan Tuhan. Ketika kita diam dan tenang di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima kasih, iman, dan kekuatan yang dari Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kasih, sumber iman, dan sumber kekuatan kita. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama dan kita membaca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 42 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Maria sudah menemukan satu hal yang paling penting dengan memiliki tempat yang terindah, yaitu duduk di kakiku. Perhatiannya tidak teralihkan, dan aku tidak akan mengambil hak istimewa ini dari dia. Wow, ini adalah kisah Marta dan Maria yang sama dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Tetapi yang berbeda yaitu dalam meresponi kasih Tuhan, di mana Maria meresponi kasih Tuhan dengan duduk di kaki Tuhan untuk mendengar dan menerima pewahyuan yang dari Tuhan. Sedangkan Marta meresponi kasih Tuhan dengan sibuk melayani tamu-tamu yang datang di rumah mereka. Sehingga Marta memotong pembicaraan Yesus dan meminta Yesus untuk menegur Maria supaya membantu Marta. Jadi tanpa disadari, Marta berusaha mengatur Yesus dan juga mengatur saudaranya Maria. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada Marta bahwa Maria sudah menemukan satu hal yang paling penting dengan memiliki tempat yang terindah, yaitu duduk di kaki Yesus, dan perhatian Maria tidak teralihkan. Maka Tuhan tidak akan mengambil hak istimewa ini dari Maria. Oleh karena itu, kita juga harus memilih satu hal yang paling utama dan terpenting, yaitu diam dan tenang di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema diam dan tenang di hadapan Tuhan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya kita akan baca ya. Silakan. Dari Jonathan Lubis. Ya. Selamat malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam juga Jonathan. Ya. Kami sangat berharap nih ya, Ya. Jonathan sedang menyaksikan saat ini ya. Ya. Demikian isi daripada DM-nya ya. Jujur saya bosan hidup seperti ini. Saya sudah berusaha, tapi kenapa saya nggak kaya-kaya ya? Saya ingin sekali hidup enak. Apa usaha saya kurang? Saya juga berdoa kok setiap hari. Saya pusing sama masalah ekonomi saya. Wow, luar biasa nih. Jonathan lagi curhat nih. Curhat. Iya. Tapi kita menghargai nih Benar, Jonathan luar bisa biasa ya. terbuka. Dia jujur, dia bosan dengan hidupnya gitu ya.
Luar biasa. Jadi ya. Jonathan tenang ya. Kami ini mengerti lah Iya. pergumulan Jonathan. Tadi katanya apa tadi? Bosan, hidup susah gitu ya. Iya. Ya Jonathan pusing nih tentang masalah ekonomi. Iya. Dan hari ini sesuai dengan tema kita yaitu diam dan tenang di hadapan Iya. Tuhan. Jadi Jonathan, mari fokuslah hidupmu, Tuhan harus berubah dulu gitu ya. Ya, fokus hidup kita harus berubah dulu. Berubah nih. dulu nih. Iya, iya. Jangan kepingin kaya dulu gitu Iya, ya. atau kepingin hidup enak dulu. Kepingin hidup enak dulu gitu. Iya. Tapi firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dibutuhkan oleh Jonathan itu seperti kebutuhan akan makan, minum, pakaian, dan hidup semua. enak dan Iya. sebagainya itu akan ditambahkan kepadamu ya Jonathan. Jadi itu hanya bonus, Iya, tambahan gitu Iya, ya. iya, iya. Ketika kita mencari kerajaan Allah, maka semua itu Ditambahkan. yang tadi dikatakan oleh Jonathan itu hanya tambahan aja, bonus gitu dari Tuhan ya. Iya, iya. Ini ayatnya dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Amin. Jadi Jonathan ini kan tanya gimana sih carinya, gimana sih gitu ya. Caranya gimana? Caranya gimana nih gitu ya. Jadi Jonathan datang kepada Tuhan, Tuhan aku mau tuh. Aku mau deh cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Beri aku hikmat-Mu Roh Kudus, pimpin aku, bimbing aku untuk aku terus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka aku percaya semuanya itu yang aku inginkan semua ditambahkan kepadaku. Percaya hal ini ya Jonathan ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin juga mengalami yang seperti tadi Jonathan keluhkan. Tuhan menghargai loh kejujuran Jonathan ya. Tuhan menghargai sekali kalau kita terbuka apa adanya gitu ya. Nah, sahabat yang baik, mari sama-sama kita minta sama Tuhan supaya kita diberi tuntunan, pimpinan dan kerinduan untuk kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semuanya itu ditambahkan kepada hidup kita ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, sungguh terima kasih kami mengucapkan syukur kami kepadamu bagi anakmu yang kau kasih Jonathan dalam keterbukaannya Tuhan. Ketika dia merasakan bahwa dia lelah menghadapi kehidupan yang bergumul terus di dalam kehidupan perekonomiannya. Dan kami percaya engkau mendengar setiap pergumulannya, keluhannya di hadapanmu karena Jonathan adalah anakmu yang kau kasihi. Demikian juga untuk sahabat yang baik yang lainnya. Mungkin yang mengalami satu pergumulan yang seperti Jonathan alami. Saat ini kami datang kepadamu. Amin. Karena firman-Mu berkata, carilah dulu kerjaan Allah, maka segala sesuatunya ditambahkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan sehari ini. Kami minta supaya kami semua, baik Jonathan maupun sahabat yang baik yang lainnya, kami semua Tuhan, beri kami kerinduan untuk mencari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Beri kami tuntunan-Mu, pertolongan-Mu Roh Kudus untuk Engkau mengarahkan kami, hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami. Kami pusatkan kepada untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu yang kami rindukan. Biarlah hidup kami berubah mulai hari ini oleh pertolongan daripada Roh Kudus, oleh pimpinan daripada Roh Kudus. Kerinduan kami Tuhan akan Engkau lebih lagi Tuhan, sehingga kami mendahulukan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Mu. Dan segala sesuatunya dalam hidup kami, segala yang baik itu yang ditambahkan kepada kami. Karena memang Engkau adalah Allah yang baik, Bapa kami yang baik, yang selalu ingin memberikan kepada kami segala sesuatu yang sungguh amat baik. Kami menyerahkan anak-Mu yang kekasih Jonathan dan sahabat yang baik yang lainnya ke dalam tangan-Mu. Dan mulai hari ini ada satu kerinduan yang ditaruh dalam hati kami untuk terus fokus kepadamu, diam dan tenang dan bersama dengan Engkau, menikmati kebersamaan dengan Engkau. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Eli Riawan. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Eli. Berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Demikian isi DM-nya. Saya sedih karena mama saya sudah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu.
Saya sudah ditinggal Papa sejak lama. Jadi sisa saya dan adik-adik saya. Kiranya Tuhan memberikan saya dan adik-adik saya kekuatan untuk menjalani hidup ke depannya. Hampa dan sedih sekali rasanya. Eli, tenang ya. Aduh, kami sangat mengerti sekali kesedihan Eli ya. Ini tidak mudah menghadapi situasi seperti ini karena Mama juga baru dipanggil Tuhan. Bahkan sejak lama sudah ditinggal Papa ya. Sesuai dengan tema diam dan tenang di hadapan Tuhan. Jadi Eli, jangan sedih, ingat ya, jangan sedih. Mulai saat ini Eli bangkit. Amin. Ayo kuatkan imanmu. Karena Eli memiliki apa nih? Bapa surgawi yang baik. Bapa yang tidak meninggalkan Eli, gak pernah meninggalkan Eli sedetik pun. Bahkan Bapa di surga yang menjamin dan memelihara Eli, yang akan menghibur dan menguatkan Eli tentunya. Bahkan lebih daripada orang tua Eli ya. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kepada Eli untuk bangkit. Percaya kita punya Bapa yang baik. Amen. Ya. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan ini akan menguatkan Eli supaya juga mungkin dengan firman Tuhan ini akan dikuatkan ya, dihibur seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini tertulis dari Mazmur 103 ayat yang ke-13. Bayangkan hari ini Eli punya Bapa yang sayang kepada kita dan yang peduli. Demikian juga sahabat yang baik yang sedang merasa ditinggalkan oleh orang yang dicintai, oleh orang tua lagi berduka hari ini. Firman ini mengingatkan kepada kita, kita punya Bapa yang sayang kepada kita seperti sayang kepada anaknya. Mari kita berdoa ya supaya hari ini ada penghiburan untuk Eli dan juga sahabat yang baik yang sedang mengalami kedukaan dan kesedihan. Kita berdoa ya. Bapa, kami percaya Engkau ada dalam kehidupan Eli dan adik-adiknya. Kami percaya Eli dan adik-adiknya tidak sendiri. Engkau menjadi Bapa bagi Eli dan adik-adiknya yang sayang kepada mereka. Kami berdoa menghibur dan menguatkan Eli. Untuk Eli bangkit di dalam nama Yesus. Untuk percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan untuk sahabat yang baik juga hari ini yang sedang mengalami kedukaan, kesedihan dan kehilangan, Tuhan kayak berdoa biar roh penghiburan turun untuk mereka bangkit hari ini, dikuatkan dan percaya bahwa Bapa yang baik, Bapa surgawi ini akan memberikan semua kasih kebaikan kemurahannya berlimpah pada orang-orang yang sedang mengalami kesedihan dan kedukaan ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat diam dan tenang di hadapan Tuhan? Yang pertama, sebagai orang beriman, kita harus mengerti bahwa fokus dan prioritas kita adalah being with God, yaitu diam dan tenang di hadapan Tuhan. Dengan kita intim dan ada bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kasih, sumber iman, dan sumber kekuatan kita. Dan yang kedua, sebagai orang beriman kita harus mengerti bahwa pelayanan kita adalah buah dan hasil keintiman kita dengan Tuhan. Yaitu buah dan hasil being with God. Jadi bukan karena doing for God atau bukan karena usaha kita, kekuatan kita yang mengerjakannya untuk Tuhan ya. Ketiga, sebagai orang beriman, kita harus memilih satu hal yang paling penting dengan memiliki tempat yang terindah bersama Tuhan, yaitu duduk di kaki Tuhan dan perhatian kita tidak teralihkan dan Tuhan tidak akan mengambil hak istimewa ini dari kita. Amin. Amin. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau menjadi cepat marah, menjadi sensitif dan merasa kelelahan? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, berhentilah berusaha untuk mengerjakan pekerjaanmu atau pelayananmu dengan usaha dan kekuatan sendiri sehingga engkau menjadi lelah. Mari datang mendekat kepada Tuhan dan buka hatimu untuk mempersilahkan Roh Kudus memenuhimu dengan kasih,
damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan, supaya engkau mendapatkan kelegaan dan engkau dikuatkan. Mari kita datang kepada Bapa Surgawi. Bapa, terima kasih sebab oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk berhenti mengerjakan pekerjaan kami dan pelayanan kami dengan usaha dan kekuatan kami sendiri. Dan mulai saat ini, kami menjadikan keintiman dengan Tuhan sebagai fokus dan prioritas kami. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk diam dan tenang di hadapan Tuhan. Dan untuk memilih satu hal yang paling penting dengan memiliki tempat yang terindah bersama Tuhan, duduk di kaki Tuhan untuk mendengar dan menerima pewahyuan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Aduh.